siang guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Anda akan tonton video ini, Anda akan maksud ini atau nyambung ini konten-konten seperti ini. Kalau Anda tukang tidak teliti seperti ini pasti habis ini urusannya. Ini karena bocor di isap. Sudah saya teliti semua, sudah saya cek semua, ternyata ini hasilnya kropos. Kasih tahu ini logika ini. Kenapa saya mengambil keputusan yang langsung vonis? Karena di pipa pres ini sudah keluar air. Anda akan saksikan videonya bahwa kasus-kasus seperti ini Anda terusin mampus ini. Saya kasus seperti ini tadi saya nego harus ganti pipa. Dililit. Kemudian ibu ini mempertimbangkan bahwa harga kemudian lagi tidak tepat. Saya pun kasih arahan, ia pun belisakan ini yang ori. Jangan bekasan. Anda akan tonton kasus ini yang super membagongkan untuk saya. Jadi saya hanya ngeluarin konten video ini, tapi tidak saya kerjakan karena resiko ini super tinggi untuk saya. Mendingan saya dapat uang check up, intinya aman. Karena kalau di evap ini akan diteliti semuanya dulu lilit, oli dituang, kondensor flashing, ini timbul resiko yang sedikit tinggi. Satu, biaya, ketepatan kurang tepat, kemudian oli harus dituang dan lain-lain. Anda tonton video ini yang super membagongkan sampai saya angkat tangan ini. Angkat tangan saya. Saya sampai angkat tangan karena resiko ini super tinggi kalau dikerjakan ini. Saya yang mampus kalau dikerjakan. Anda tonton videonya. Oke guys, jadi ini memang pernah hampir 2 tahunan saya ganti PTS. Jadi ada videonya ini, ya. Kemudian ini hidup kemerucuk ini. Saya hanya mengganti PTS, artinya ini masih orisinil. Ini berarti bukan di. Ini hidup, ya. Ini menggunakan modul, jadi kalau ini tidak dingin ini error. Memang ini kalau tidak dingin ini error dan kemerucuk ini. Anda bisa dengerin ini kemerucuk, ya. Jadi penyakitnya sudah berbeda. Ini memang yang menggunakan modul dulu saya, kalau seandainya judulnya itu kalau rubah modul jadi termostat kalau tidak salah, ini sudah lama ini. Ini R134 kalau tidak salah ini labelnya. Jadi ini yang AC, oke. Ini masih ori. Jadi ini tidak, jadi mutu sendiri, ya. Ini jelas tidak dingin nih. Saya akan tes apakah ini mampet kemerucuk seperti ini atau bocor. Saya akan potong. Bisa tidak ada sama sekali ini, kosong sama sekali ini. Ini bocor, bisa kosong, tidak ada freon sama sekali. Apakah ini dipres? Ya. Apakah ini di pipa pres? Saya akan tes.
Saya potong isep. Bisa zong tidak ada sama sekali. Saya akan tes. Tidak langsung hidup karena ini melewati modul. Belum hidup. Apa? Sama sekali ini tidak ada freon, ya. Akan buka. Ini hidupnya error kalau tidak ada dingin. Bisa kosong, ini tidak ada sama sekali. Akan colokin apakah ini hidup atau tidak ini. Wow, ini bocor di kondensor. Jadi ini bocor. Ini baunya seperti ini. Jadi ini bocornya sudah pasti ini air. Nggak tahu bocor di mana. Intinya kalau ini air. Sudah pasti ini air. Ini baunya sudah tidak. Jadi ngerjain seperti ini repot ini. Ini bocor kecoblos bisa. Oke. Saya akan tes bahwa ini memang bocor di isap. Anda saksikan kalau ini, saya pastikan ini seperti ini kasusnya. Ini air ini dan baunya tidak sedap. Saya akan tes ini. Jadi ciri-ciri seperti ini sudah pasti ini bocor di isap ini. Karena apa? Ini air. Jadi ini air ini super lagi nih. Apakah ini bocor di isap? Saya akan tes caranya ini air ini, ya. Caranya sederhana sekali. Saya akan sambung di sini saya tutup. Jadi saya akan sederhana saja, las dan tutup, sambung ke kapiler. Ya, saya akan tutup dulu videonya, saya akan tes ini. Karena lama saya harus nyambung pipa. Halo guys, ini saya akan menggunakan langkah ini karena dengan ciri-ciri ini di kondensor ini ada air tadi saya potong, kemudian sampai ada air. Ini sudah pasti bocor di sap. Dan saya menggunakan langkah pentil ini. Jadi ntar saya pasang pentilnya supaya tidak mundur anginnya dan pasti. Kemudian ini air ini. Ini air ini. Oke. Tuh. Saya jamin ini bocor di sap karena air sampai seperti ini. Langkahnya saya ntar akan masukin pipa kapiler ini, kemudian ini akan naik, berarti kemudian ini saya tekan. Kalau sudah dikasih pentil kemudian saya tutup. Jadi saya tidak ketipu, takutnya keluar dari sep. Ini hanya press dan ini akan keluar di evap. Jadi seperti ini langkahnya. Saya kasih pentil, kemudian saya akan kasih seperti ini. Ya, saya tekan ntar suruh ngisap. Kalau sudah banyak saya lepas suap supaya ini nutup. Kemudian ini keluar naik ke pipa kapiler. Jadi langkah ini seperti itu cepat. Ini saya akan cabut.
karena ini saya pastikan dengan press di dalam ini bunyinya seperti apa ini, yang dimana yang bocor ini ketahuan. Oke, jadi ini saya menggunakan langkah cepat karena berdasarkan data air sampai ke pipa kondensor seperti ini. Saya hanya mendengarkan di dalam ini seperti apa kalau bisa ketahuan, karena ini bisa air atau melendung misalkan. Ini belum tentu bisa dikerjain karena ini hanya saya cek kepastian untuk konten ini, untuk Anda ini belum tentu bisa lanjut ini. Karena misalkan saya angkat tangan atau negonya tidak deal, ini kan angkat tangan namanya. Oke, sudah salah. Sudah salah. Ini dari akhir kondensor filter ini saya potong dan ini keluar ke kapiler, tentu ini ke isap. Dan ini saya akan tutup, saya akan masukin ventil. Dan sudah pasti data ini saya akan potong lagi sebuah filter. Apakah ini menunjukkan data kalau air ini sampai filter, berarti ini dicolokin terus menerus karena sudah sampai ke pipa kondensor ini. Saya akan potong juga ini. Ini saya menjamin ini. Jadi menjamin saya kalau seperti ini. Tuh. Anda lihat. Data ini tidak bisa ditipu. Seperti ini. Ini air ini ya. Ini tidak bisa ditipu ini. Kalau datanya seperti ini baik oli atau air ini, berarti ini dicolokin terus menerus ini. Saya akan pasang si ini katupnya. Jadi supaya saya tidak ketipu, takutnya keluarnya dari isap mundur, bisa jadi ntar dikiranya gembes habis. Jadi ini sudah murni. Oke, sudah saya pasang. Saya harus ada telepon. Halo. Ya. Halo ya. Aku tahu ora, nek pompa aku ora, nek pompa. Ya, tadi nyong anu kulkas mesin cuci pendingin lah intinya gue. Sa yo, yo. Oke, suruh danan pompa ini saya nggak ambil. Sudah saya pasang. Oke. Kalau saya hidupin supaya ngisap, saya tekan. Kemudian kalau kira-kira bunyinya keras, ini saya baru nengok ke atas. Kayak vape, saya akan colokin. Oke. Oke, ini hidup ini. Saya akan suruh ngisap.
bocornya jangan gede sekali nih, bisa air sampai ke saya tekan. Kalau saya lepas ini nutup, jadi saya tidak ketipu ini. Mundurnya dari mana angin semakin habis misalkan. Saya akan menggunakan selang supaya gampang, tidak ditekan ini kelamaan. Kelamaan lagi. Saya akan cabut dulu ini. Kok kudu deh cek detil nggih. Ini besar, ini bocornya besar. Jadi saya akan tutup diisap ini. Karena ini bocor besar, ini sudah pasti sudah kosong. Langsung hilang. Saya akan potong di pipa balik. Tuh, ini air semua ini yang keluar. Gila, air yang keluar. Saya akan tutup dan saya akan las. Jadi isap ini sudah hanya naiknya ini sudah tidak berguna, ntar gampang. Saya akan tes seperti ini. Korek di mana? Air semua ini. Ini air bukan oli ini. Sudah saya tutup. Jadi ini pipa balik yang saya tutup. Ini pentil sudah tidak berguna karena ini tadi bocornya sangat besar, sehingga ini tidak kebaca ini. Saya akan tes kalau ini sudah dingin. Bisa ini yang kejongkel mananya. Saya akan colokin lagi. Oke, sudah saya colok ini. Ini sudah tidak berguna ini dari sini nih.
Apakah ini ada pipanya ini? Ini melembung biasanya. Kalau bocornya gede nggak bisa melembung. Ini yang melembung ini. Ini melembung ini. Ini semakin melembung ini. Yang kecocok yang mana? Saya akan tes dengan uping. Kalau seperti ini super. Intinya bocornya diisap. Oke. Ini mesin masih hidup. Saya cabut. Ini bukan kejoket ini keropos ini. Ya, jadi ini keropos. Ini bisa angkat tangan saya kalau kasusnya seperti ini. Ini bukan di sini tidak ada pipa juga. Ya. Di bawah ini juga tidak ada pipa juga. Tidak ada pipa ini di bawah. Di bawah ini tidak ada pipa. Jadi air ini karena esing ini kemudian dihidupin terus. Ini juga harusnya tidak kena ini. Ini bukan pipa ini. Ngenainya bolongnya.
Ini pipa coba saya sobek. Tapi ini nggak bolong juga ya. Sekarang tes. Sampai atau tidak? Biarin. Tuh, ini nggak kena juga ya. Saya akan hidupin lagi. Harusnya nih tuh, ini tidak juga. Bukan dari super ini kerjaan seperti ini. Bisa angkat tangan ini. Resikonya ini. Saya akan potong ya sebenarnya. Itu air semua. Ini air semua ini. Ya. Kalau misalkan dibuka isep ini, bukan nih, tidak ini buka isep ini tidak. Jadi ini murni keropos ini. Saya akan tes colokin lagi bahwa ini air ini. Tuh, air. Ini air semua ini. Super ini. Anda lihat seperti ini. Kalau seperti ini saya pikir 2 kali ini apakah lanjut atau tidak. Kalau enggak saya ini, karena ini kasusnya bukan kecokel, ini keropos ini, ya.
seperti ini. Caranya sudah sempurna, tapi ini kropos dan tidak bisa dibaca ini di dalam. Melembung tidak bisa karena itu kan ada yang sobek, jadi ini keluar kalau misalkan ada angin itu. Super. Ini air. Kerjaan seperti ini Anda jangan lanjut atau harus ditanam pipa, karena ini sudah pasti ini kompresor harus dituangin ya kalau kasusnya seperti ini. Oke, jadi luar biasa ini untuk Anda. Kerjaan kalau seperti ini yang namanya super. Misalkan nego ini bagaimana ini caranya jadi atau tidak jadi. Oke guys, tuh air keluar seperti ini. Air semua. Kropos di pembuangan masih top. Bentar, ini harus teliti. Kalau dari data ini pembuangan belum bocor ini. Jadi kalau misalkan pres ini bocor kemudian masuk air, ini juga tipis kemungkinan. Oke guys, super. Iya. Saya akan cek presnya, kemudian saya akan cek presnya ini. Kalau cek pres gampang, kena panas. Kalau cek pres ini gampang, saya akan tutup di sini. Oke. Yang ke kapiler ini saya tutup. Yang ke kapiler ini saya tutup.
ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pipa isap. Saya akan colokin. Atau masih panas sih. Ini belum hidup karena panas. Karena dalamnya ini ada air. Saya akan cabut dulu dan saya tutup dulu videonya, nunggu kompresor ini dingin. Oke. Saya tutup, saya tidak menggunakan meter gas ini. Saya akan colokin. Sebentar dia habis atau tidak ini. Ngopi. Di kelas apa mas? Gelas. Malah kita nu bocor mbuneng apane iki, tapi banyu ki metune tuh ngene, berarti nang jero ki sing bocor. Udah bocor kerang tak Kudu. Bisa banyu tok metune. Lalu kita cek. Karo dolanan AC ora jenengan mas? Aku dolanan tapi kadang-kadang tekweh nang batir ora kecendak. Karo biasanya kan AC SPK. Ora ku. Termasuk jarang nyentuh AC kuwi. Orang kene kan jarang sing ngadol juga sih ya. Nang Facebook lah bray iki. Oke. Ada di Tapi sing biasa kan biasa. siapa? Di gawa ring si Indra tapi ya iki baru. Ganti mesinnya. Tira itu habis ya bisa nanti kita. Ditawakna. Malah nomornya diblokir itu kepriwe? Ciberung Ilham. Ya apa siapa sih ya? Pinya Jadi ngerti. yang jane paham kabeh ke tukang AC. Wilayah ngene ta. Akhirnya mesti gawangan lah. Oh. Ya. Masuk studio di panas bae. Oke, saya stres. Tapi saya jamin ini bukan di kondensor, ini tidak ada hubungannya dengan air, logikanya seperti itu. Saya akan cabut dan saya akan biarin ini. Ini harusnya tertutup, kalau ini keluar jadi sebelah sih tertutup. Seperti ini. Ini kalau nggak dikasih pentil ini kan luar. Ini air semua. Tidak usah
dicek kondensor pun data ini sudah pasti bocornya diisap, saya yakin. Karena apa? Satu ini kondensor ini di pembuangan pun tidak keropos ini. Jadi seperti itu. Artinya pembuangan ini kalau misalkan netes keropos ke bawah, ada kondensor bocor di bawahnya, ini logikanya bisa, tapi ini tidak, masih top termasuk. Oke, jadi ini tetap diisap. Super membagongkan. Jadi seperti itu. Ini saya akan vonis dan nego ke yang punya. Siang guys, kerjaan yang super ini.